Pada episode sebelumnya, memperlihatkan pertarungan antara rombongan pedagang melawan asasin. Mae yang jatuh ke dalam keadaan berserk, kehilangan kendali atas dirinya, menyebabkan Mae menyerang membabi buta. Jung Hyuk tak berniat membiarkannya. Antara Jung Hyuk dan Mae sama mengeluarkan energi petarungnya. Tak ayal, mereka yang sudah bersiap dengan segala sesuatunya, memutuskan untuk menyerang satu sama lainnya. Namun, dari belakang Mae, pimpinan asasin hendak menyerang Mae dengan beringasnya. Tak ingin sesuatu terjadi kepada muridnya, Jung Hyuk segera menarik Mae, kemudian mengarahkan serangannya ke arah asasin di depannya. Nahas rupanya, serangan Jung Hyuk berhasil ditepis dengan mudahnya. Jung Hyuk merasa kekuatan orang di depannya jauh lebih kuat dibanding dengan asasin lainnya. Dia putuskan untuk mengeluarkan salah satu teknik pedang terkuatnya. Green Lion, ucap Jung Hyuk mengerahkan kekuatannya. Dinampakkan perwujudan energi berbentuk singa, mengaum dengan ganasnya bersamaan dengan hujaman pedang pendeknya. Berkat serangan yang Jung Hyuk keluarkan, asasin itu terpental. Namun, sepertinya tak berdampak apa-apa pada tubuhnya. Asasin kemudian mengeluarkan salah satu jurusnya. Lesatan tali besi menghujam, beradu depan dengan serangan Jung Hyuk. Pancaran cahaya energi berpendar menyilaukan mata. Tak mampu menahan keganasan serangan musuh di depannya, menghancurkan megahnya energi berbentuk singa, menyasar tepat ke arah dada Jung Hyuk di udara. Cairan merah muncrat dari mulutnya. Seo Gul tak tinggal diam melihat anggotanya terluka, dia hujamkan tongkat kayu berselimut energi, tepat mengarah ke tubuh asasin. Akan tetapi, serangan itu mampu dihentikan dengan mudahnya. Dikonter pula serangan itu dengan sebuah tendangan. Beruntung, Seo Gul melompat menghindarinya. Sedangkan dari belakang, Mae yang masih kehilangan kesadarannya, mencoba menyerang Seo Gul dengan aura pekat membunuhnya. Melihat kesempatan untuk membunuh Mae, segera saja, asasin itu luncurkan senjatanya. Seo Gul menyadari bahaya yang mengancam Mae, dengan secepat kilat menendang Mae, agar terhindar dari mara bahaya. Atas perintah Seo Gul, Jegalmi dan Mo Yongbo, melesat untuk menghadang Mae. Sementara itu, pertarungan sengit terjadi, antara Seo Gul dan asasin tak satu pun menurunkan kewaspadaannya. Tinju beradu tendang, tebas dibalas hujam, sekuat tenaga mereka kerahkan. Hingga, dari udara, Jung Hyuk meluncur menghujamkan pedangnya, berharap dapat melumpuhkan lawan di depannya. Akan tetapi, tanpa diduga, serangan yang dilancarkan Jung Hyuk, tak memberikan efek berarti bagi musuhnya. Yang terjadi malah sebaliknya, Jung Hyuk harus menerima sebuah bantingan keras, menyasar tubuhnya kemudian terhempas. Suasana pertarungan kini berbalik. Balak besarnya tak berhenti di situ saja. Kumpulan asasin yang telah dilumpuhkan oleh Mae sebelumnya, tiba-tiba bangkit dengan aura yang lebih pekat daripada sebelumnya, amatlah mengerikan penampakannya, menandakan telah terhisap vitalitas hidup mereka menjadi tumbal kekuatan sementara. Terpojok kali ini tampaknya mereka. Jung Hyuk teringat dengan pesan guru Myeondok, untuk menjaga seluruh murid dengan sekuat tenaga. Jung Hyuk tak mampu berbuat apa-apa, semua orang hanya menganga dan putus asa di depan kekuatan absolut musuh di depan mereka. Hingga, tak ada lagi yang bisa mereka lakukan, sesosok manusia datang untuk menyelamatkan. Aku penasaran, kenapa kalian belum juga datang, ucap Myeondok dengan tenang. Semua mata tertuju kepadanya. Hei, kalian, apa yang kalian makan? Tanya Myeondok kepada para asasin. Tanpa berkata-kata, seorang asasin menyerang. Pendar energi petarung terpancar dari seluruh tubuhnya, menandakan amarah memuncak kepada sosok Myeondok di depannya. Dengan segala upaya, disatukan seluruh kekuatan ke telapak tangannya, menyerang dengan sekuat-kuatnya kemudian menerjang. Akan tetapi, serangan itu terpatahkan hanya dengan satu jari saja. Jadi, kalian adalah hewan buas yang kehilangan kesadaran. Aku penasaran, apakah kalian tak takut dengan kematian, ucap Myeondok sembari memakai topeng pada wajahnya. Bergidik mental asasin berserk itu nampaknya. Namun, sudah terlanjur menurut mereka, secepat kilat, mereka menyerang Myeondok bersama-sama. Tak satu pun pukulan mereka layangkan, mampu menyentuh tubuh Myeondok. Dengan secepat angin menghindari setiap serangan, dan dengan memfokuskan energi ke telunjuknya, Myeondok lesatkan serangannya, membelah tubuh musuh di depannya. Semua orang terpana dengan kemegahan pesona kekuatan yang dipertontonkan di depan mereka. Terbelalak mata Seo Gul, menyaksikan musuh yang hampir tak mampu dia kalahkan, dibantai seumpama mencabut rumput liar. Mengalir keringat guru peri kelas kelinci,
melihat megahnya pancaran cahaya energi. Amat mengerikan, gumamnya dalam hati. Sementara itu, Myeondok dengan langkah badasnya, menghampiri pimpinan asasin di depannya. Aku akan mendengar jawaban darimu, intimidasi Myeondok menciutkan nyali pimpinan asasin. Berkeringat dingin dia dibuatnya, bak sambaran petir setiap kata diucapkan Myeondok kepadanya. Satu kata yang terukir di benaknya. Monster, dia seorang monster, gumam ketua asasin dalam hatinya. Lenyap seketika, semua energi petarung tertekan oleh intimidasi kekuatan Myeondok. Kekuatan lebih kuat dari tekanan kekuatan ayahku, gumam Mo Yongbo berkeringat. Juga Jegalmi, terbayar sudah segala ragu dalam benaknya. Aku salah telah meremehkannya, ternyata dia benar-benar Gui Myeondok yang asli, gumam Jegalmi terperangah. Sementara dari arah belakang mereka berdua, Namgung Mae menerjang secepat angin melewati mereka, energi membunuh tak sedikit pun surut dari tubuhnya, dengan sekuat tenaga mengarahkan serangannya, menghujam ke arah Myeondok berada. Dengan satu tangan, Myeondok hentikan pergerakan liar Mae, kemudian menyerap kekuatannya, lalu melepaskan Mae yang tak sadarkan diri. Apa yang kau makan? Tanya Myeondok sembari mendekatkan wajahnya. Pergilah kau dasar monster, teriak pimpinan asasin kepada Myeondok. Tanpa banyak bicara, Myeondok angkat asasin itu memaksanya untuk buka suara. Apa yang kalian makan? Ulang Myeondok sembari mencekik asasin. Blood Explosion Pill, dari Noxal. Dikira cukup informasi Myeondok dapatkan, segera saja dia ledakkan kepala asasin dengan kekuatannya. Pilihan datang bersama dengan tanggung jawab. Suatu hari, aku juga harus bertanggung jawab atas jalan yang telah kulangkai hingga saat ini, ucap Myeondok sembari melangkah pergi. Sementara di ruang kesadaran Mae, Mae semakin jatuh tenggelam ke bawah alam kesadarannya. Dipertemukan kini Mae dengan segumpal kekuatan liar dalam dirinya. Siluet bayangan kegagalan Mae dalam melindungi orang-orang muncul di hadapannya. Dicecar Mae kini dengan berbagai pernyataan, hingga sosok menyerupai dirinya muncul di hadapannya. Segala bentuk emosi muncul mengelilingi dirinya, keputusasaan, hilangnya harapan, dan pandangan merendahkan orang lain tergambar jelas di hadapannya. Mae amat putus asa kala itu, kemudian, sosok Myeondok datang dan membangunkan kembali kesadarannya. Mae akhirnya sadar dari pingsan dan mimpi buruknya. Mae turun dari tempat tidurnya, melangkah menuju jendela. Di mana aku berada, gumam Mae. Mae kini berada di tempat yang amat familiar bagi dirinya. Provinsi Hebei. Apa yang kau kagumi? Ucap Myeondok mengagetkan Mae. Guru, apa yang Anda lakukan di sana? Ucap Mae bertanya. Aku bilang agar kau menggunakan metode reverse flow, tapi kau menggunakan energi itu lagi, ucap Myeondok. Maafkan aku guru, jawab Mae. Tidak, itu juga merupakan kesalahanku karena kurang memperhatikannya. Aku sudah memutuskan untuk mengajarimu seni bela diri yang kuciptakan sendiri. Ayahmu juga sudah setuju, sekarang tinggal kamu, mau atau tidak untuk menjadi muridku, ucap Myeondok kepada Mae. Tanpa pikir panjang, Mae langsung mengiyakan tawaran gurunya. Rahasiakan dari semua orang perihal ini, lanjut Myeondok. Aku sudah mendengar apa yang terjadi ketika aku pergi. Kau hampir mati demi melindungi anak kecil. Walaupun agak canggung, tapi itu semua merupakan kerja keras. Kerja bagus Mae, ucap Myeondok sembari mengelus kepala Mae. Mae terharu dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, tak pernah dia bayangkan, pengakuan pertama dalam hidupnya adalah pengakuan dari sosok guru yang dihormatinya. Sementara dari luar ruangan, Jegalmi dan beberapa orang datang untuk melihat Mae. Beberapa saat pun berlalu, dokter memeriksa keadaan Mae. Jegalmi maju bersama Mo Yongbo. Namgung Mae, ini memang bukanlah waktu yang tepat untuk bertanya. Tapi, jelaskan rahasia apa yang kau sembunyikan dari kami, ucap Jegalmi. Bukankah kekuatanmu menyerupai kekuatan yang para asasin itu keluarkan, lanjutnya. Dari celah atap, Myeondok memberikan isyarat kepada Mae. Bukan apa-apa, haruskah aku bilang itu hanya sesuatu yang mirip, ucap Mae kepada mereka semua. Berpindah ke atap tempat mereka menginap, Myeondok bertemu dengan tetua Seogul. Myeondok menceritakan perihal hasil penyelidikannya. Myeondok rupanya secara diam-diam telah pergi ke Noxalgok. Myeondok tak menemukan apa-apa, selain mayat berserakan di sana, menandakan telah ada seorang yang datang lebih dulu dibanding dirinya. Dari hasil penyelidikannya, disimpulkan bahwa, satu-satunya benang merah tersisa ada pada kelompok dagang Jongcheon. Maka diputuskan akhirnya,
Seogul akan melaporkan semua informasi pada aliansi Murim dan melanjutkan penyelidikan. Myeondok berdiri di atap penginapan, sembari menerka bekas sayatan pedang yang ditinggalkan. Myeondok mengingat sosok seseorang yang dia kenal. Berpindah ke suatu tempat, siluet bayangan menghampiri pedang di depannya seraya berkata, 3 bulan sudah berlalu adikku. Ucap Nambung Il menarik pedang dengan energi petarungnya. Beberapa hari pun berlalu. Aliansi Murim kemudian melakukan penyelidikan. Didapati berbagai macam informasi, di antaranya. Orang-orang yang menargetkan grup ular adalah asasin yang disewa oleh grup dagang Jongcheon, untuk menghancurkan grup dagang Seokgem, dan penyebaran Blood Explosion Elixir juga merupakan ulah mereka. Sebagai bentuk penanggulangan, Aliansi Murim membentuk tim investigasi dan segera pergi ke markas grup dagang Jongcheon, akan tetapi, semua orang yang terlibat telah ditemukan tewas, sehingga tak ada petunjuk tersisa. Oleh karena itu, Skuadron Merah yang berada di bawah Ketua Aliansi Murim, ditugaskan untuk melanjutkan investigasinya. Berpindah ke markas Aliansi Murim. Atas perintah Ketua Aliansi Murim, seluruh instruktur berkumpul untuk melakukan rapat mewakili kelas mereka masing-masing. Namun, ada 2 instruktur yang tidak terlihat dalam rapat tersebut, yaitu kelas ular dan kelas naga. Beberapa saat kemudian, Ketua Aliansi tiba. Semua instruktur berdiri memberikan hormat kepadanya. Semua grup telah kembali dengan aman dari latihan, aku akan mendengar laporan dari kalian secara terpisah. Semuanya sudah bekerja keras, dan aku berterima kasih untuk itu, ucap Ketua Aliansi. Maaf Ketua, ada hal yang ingin saya tanyakan. Ketua memerintahkan kami 12 instruktur untuk hadir, akan tetapi, yang hadir hanya 10 guru, ucap salah satu instruktur. Mereka berdua adalah guru yang aku hormati, satunya adalah teman yang sudah bersamaku selama 20 tahun. Dia adalah Gui Myeondok. Semua orang tercengang mendengar sosok legendaris menjadi guru di akademi. Gu Makho gemetar seluruh tubuhnya, membayangkan hal yang pernah terjadi kepadanya. Sementara yang satunya adalah Stormblade, Jo Deok-hwa, pungkas Ketua Aliansi Murim. Lagi-lagi, semua guru seakan tak percaya, mendengar selain sosok legenda Gui Myeondok, ternyata juga ada salah satu dari 3 Extraordinary Triads, yang kekuatannya kurang lebih sama dengan pemimpin Aliansi Murim. Berpindah ke lokasi tempat grup ular berada, di mana Mae dan kawan-kawan beristirahat dari pelatihan. Sesosok berpedang terlihat sedang mengamati mereka. Fondasimu cukup kuat, kau dari grup mana? Ucap seorang pria dengan senjata pedang di pundaknya. Sontak, Mae menoleh mencari asal suara. Anda siapa? Ucap Mae bertanya. Dengan secepat kilat, orang itu telah berada di depan murid-murid grup ular. Bukankah aku yang bertanya terlebih dahulu? Kamu dari grup mana? Lanjut pria itu mengulangi. Kami dari grup ular, namaku Jegalmi, ucap Jegalmi memperkenalkan diri. Jegalmi tak ingin salah menilai untuk kedua kalinya. Aku tidak boleh tertipu oleh penampilannya. Seperti guru Myeondok, mungkin orang ini juga kuat, gumam Jegalmi dalam hati. Kalau boleh tahu, siapa nama senior? Lanjut Jegalmi. Hei, kau, siapa namamu? Ucap pria itu sembari menunjuk ke arah Moyongbo. Aku Moyongbo dari keluarga Moyong, jawabnya. Tanpa aba-aba, pria itu kemudian memegang sembari memeriksa tubuh Moyongbo. Kau lumayan juga, tubuhmu bagus, kau bahkan lebih baik dari kandidatku. Bagaimana kalau kita lihat, seberapa bagus dirimu, ucapnya sembari mengeluarkan aura membunuhnya. Ditampakkan rupanya, energi megah berbentuk naga menyala-nyala. Moyongbo tak mampu menahan dahsyatnya tekanan aura, membuatnya menggigil dan terluka. Hentikan, teriak Mae kepada orang di depannya. Hei kau, jangan mengganggu. Namun, perhatian pria itu kemudian tertuju kepada Mae, ketika melihat energi aneh dalam tubuh Mae. Secepat angin orang itu telah berada di depan Mae. Grup ini punya banyak anak yang menarik rupanya. Sembari menjulurkan tangannya untuk mencengkram tubuh Mae. Belum juga sampai, Myeondok menggenggam tangan pria itu. Ini adalah grup ular, dan mereka adalah murid-muridku, ucap Myeondok. Kau pasti guru Myeondok, ucap pria itu sembari melepaskan aura bertarungnya. Tak mau kalah, Myeondok ladeni dengan mengeluarkan kekuatannya. Adu kedikjayaan tak terelakkan antara keduanya, menyebabkan retak tanah pijakan di mana mereka berada. Ledakan aura kekuatan dari keduanya menekan setiap orang yang ada di sana. Lengan baju Myeondok hancur akibat tekanan yang teramat dahsyat. Stormblade,
Apakah kau akan melanjutkan ini? Ucap Myeondok kepada pria di depannya, yang tak lain merupakan salah satu orang terkuat. Stormblade, salah satu dari 3 kekuatan aliansi Murim. Aku hanya kaget, aku tak tahu kau mempunyai ki sebanyak ini, ucap Stormblade. Melihat orang di depannya mengerahkan kekuatannya, Myeondok juga menambah porsi kekuatannya. Akan tetapi, tiba-tiba, Myeondok mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Kenapa harus sekarang? Gumam Myeondok dalam hati. Melihat sepertinya Myeondok terluka, Stormblade kemudian menarik penuh kekuatannya. Akibat peraduan kekuatan keduanya, retakan pun tercipta di mana-mana. Apa kau tidak apa-apa? Tanya Stormblade kepada Myeondok. Dari kejauhan, Yo Ahrin datang mengkhawatirkan Mae. Stormblade melihat sesuatu yang spesial pada tubuh Yo Ahrin. Apakah itu tubuh beladiri Heavenly yang legendaris? Gumamnya. Hei, kau, siapa namamu? Dan dari grup mana kamu? Tanya Stormblade. Yo Ahrin hanya melirik dengan sinis. Nama anak itu Yo Ahrin dari Sekte Mei, jawab Myeondok. Sungguh sayang sekali, sepertinya aku harus menyerah karena kau dari sekte yang hebat. Baiklah, aku cuma datang berkunjung karena mendengar kau ada di sini sebagai guru. Tadi itu menarik, apalagi murid-muridmu, mereka punya potensi. Seperti ular yang nantinya akan menjadi naga. Tapi, untuk sekarang, kandidatku masih lebih baik daripada murid-muridmu. Sampai jumpa, ucap Stormblade kemudian pergi. Guru, apa benar orang itu adalah Stormblade? Tanya Jegalmi. Tapi untuk seorang Stormblade, dia terlihat terlalu muda, lanjutnya. Itu benar dia, jawab Myeondok. Seni beladiri Supreme Dragon dapat membawanya pada posisi salah satu dari 3 Extraordinary Triads di umur semuda itu. Itulah kenapa dia berhati-hati dalam memilih penerusnya. Dan sepertinya tidak ada tempat yang lebih baik daripada di sini untuk melakukannya, lanjutnya. Kalian semua, sekarang dengarkan aku. Ada pengumuman penting dari rapat guru, perintah Myeondok kepada semua orang. Kau, Yo Ahrin, karena kau juga nanti akan mendengarnya dari gurumu, kau juga boleh mendengar di sini. Semua murid akademi, harus berpartisipasi dalam kontes seni beladiri, ucap Myeondok kepada semua orang di sana. Sementara di tempat Stormblade berada, dia merasakan sesuatu terjadi pada dirinya. Apa mungkin ini gara-gara tadi? Gumam Stormblade sembari mengingat peraduan kekuatan antara dirinya dengan Myeondok. Dia dipanggil Gui Myeondok ya. Ini sungguh menyenangkan, ucapnya sembari tersenyum dengan seringai pada wajahnya. Memang datang ke sini merupakan pilihan yang tepat, lanjutnya. Dan terlihat, celana dari Stormblade juga terkoyak hancur akibat peraduan kekuatan itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur ceritanya, sampai jumpa pada episode berikutnya. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.